Ketegangan memuncak. Dari lantai DPR, anggota Dewan mencecar Kementerian Keuangan, menyorot penerimaan pajak yang anjlok, dan alokasi APBN triliunan rupiah yang dituding tidak produktif. Inilah cuplikan panas, penuh desakan dan janji ultimatum. Simak, apa keputusan final yang akan mengubah nasib anggaran Anda? Peraturan, ada peraturan. Pak Menteri, sebelum yang ke situ tadi, izin Pak Ketua. Silakan. Tadi mengenai apakah Menteri Keuangan bisa ikut masuk di dalam sektor-sektor yang tadi itu, pertanian, pertambangan, dan seterusnya yang banyak itu tadi. Kalau kita baca di Undang-Undang Keuangan Negara, Pak, tugas menyusun APBN diserahkan kepada Menteri Keuangan, diberi kuasa oleh Presiden di dalam menentukan kebijakan-kebijakan fiskal, termasuk logical framework dari program-program kementerian lembaga. Masuk akal apa enggak? Bahkan pernah menjadi temuan BPK bahwa program-program kementerian lembaga itu tidak memenuhi aspek logical framework dari mencapai sasaran pemerintah. Kalau Menteri Keuangan bisa memotong anggaran, kenapa Menteri Keuangan tidak bisa mempertajam program? Kalau sektor-sektor ini tidak disentuh, Pak Menteri, tugas siapa? Karena kalau kita hitung, Pak, sektor-sektor ini, Pak, 75% ada pengampunya di kementerian. Pertanian di Kementerian Pertanian. Pertambangan ada kementeriannya. Industri ada kementeriannya. Kalau kementerian-kementerian ini tidak hanya membelanjakan APBN saja, ya nggak akan mendorong pertumbuhan ekonomi, Pak Menteri. Tapi kalau didorong kementerian-kementerian ini membuat kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah di setiap sektor, contoh yang paling ekstrim yang saya bilang tadi, pertanian. Dengan satu kebijakan saja, pertumbuhan ekonomi sektornya langsung lompat. Hanya menyerap gabah petani 6.500 per kilo. Nah, maksud saya sektor-sektor yang lain, kementerian lain didorong Pak Menteri untuk ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kalau tidak, seperti kata Pak Aris, konsumsi ya segitu terus. Belanja pemerintah ya mau mengundang investasi, kita tahu problemnya. Undang-undang Ciptaker dari disahkan sampai sekarang, kalau ditanya sudah berjalan, 50% berjalan aja sudah bagus. Itu Pak Menteri. Terima kasih Pak Dolfi atas penegasannya. Saya pikir juga tadinya saya boleh begitu. Tapi kan waktu saya gitu banyak yang ribut. Tapi kalau ditegaskan lagi seperti ini ya saya akan lihat lagi nanti. Kita terima kasih atas dukungannya saya pikir. Emang harusnya sih kita bisa kontrol paling enggak uangnya dipakai yang betul dan bisa menghasilkan impact ke pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi terima kasih atas dukungannya Pak. Kalau kita memberikan dukungan Pak, karena instrumen yang Bapak gunakan masuk ke mereka itu adalah instrumen Bapak bagaimana APBN itu dibelanjakan dengan benar. Instrumen itu boleh Pak. Dan itu kewenangan Bapak. Karena instrumen yang Bapak gunakan adalah instrumen di wilayah kewenangan Bapak dalam rangka APBN digunakan dengan benar. Termasuk Bapak mengontrol APBN ini sudah berapa jauh besaran serapannya. Itu Pak. Itu menurut saya sangat luar biasa Pak. Gitu. Silakan dilanjut Pak. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ketua dan Pak Dolfi. Kami akan jalankan sesuai dengan petunjuk barusan. Saya pikir kementerian lain akan gonjang-gonjang sedikit nanti.